Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani Putri dengan NIM 43120011039 dari Prodi Manajemen S1 Universitas Mercubuana Kampus Menteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan 2 dari dosen Bapak Hamdan SNM. Pada presentasi kali ini, saya mempunyai pembahasan. Yang pertama ada dari pembahasan pertama dari KPM 1 yaitu teori serta realisasi rancangan bisnis. Konsep bisnis itu sendiri dapat didefinisikan sebagai komponen yang berguna untuk menentukan bagaimana sebuah bisnis dijalankan. Dalam konsep ini, para pelaku usaha akan menyusun seluruh hal-hal dasar yang berkaitan dengan operasional bisnis untuk kedepannya. Mulai dari ide bisnis yang akan dijalankan, produk apa yang akan dijualnya, menentukan tujuan dari bisnis ini, terus memastikan siapa target market mereka, memahami bagaimana proses produksi hingga pendistribusiannya, dan masih banyak lainnya. Bisa dibilang, konsep bisnis merupakan gagasan utama sebelum bisnis dieksekusi, di mana dengan membuat konsep ini terlebih dahulu, seorang pengusaha akan mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapai tujuannya di awal. Untuk membuat bisnis sendiri ada 5 cara. Yang pertama, tentukan dahulu nama bisnis. Dalam sebuah konsep bisnis harus terdapat nama dari bisnis tersebut, karena nama itulah yang merupakan menjadi identitas bisnis yang akan didirikan. Oleh karena itu, selalu tentukan dahulu nama dari bisnis tersebut. Yang kedua, tentukan tujuan perusahaan. Dalam setiap bisnis pasti memiliki tujuan dari konsep bisnis dan konsep bisnis. Hal ini dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Jika dalam bisnis tidak ada tujuan atau target yang harus dicapai, maka bisnis hanya akan berjalan di tempat saja. Tujuan juga sering kali disebut sebagai visi dan misi dari bisnis tersebut. Yang ketiga, tentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dalam setiap bisnis pasti terdapat produk atau jasa yang akan menjadi bagian utama dari bisnis tersebut. Penjelasan mengenai produk bisnis harus dimasukkan ke dalam konsep bisnis. Yang keempat, ada target pasar. Target pasar merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan. Pemilik usaha harus memikirkan berapa umur target pasar untuk bisnis tersebut, juga harus mengetahui target market berasal dari mana, dan seberapa besar atau seberapa banyak mereka membelinya. Yang kelima dan terakhir ada buat analisis keuangan yang matang. Bisa dibilang analisa keuangan merupakan bagian yang paling penting bagi konsep bisnis. Pemilik usaha harus mengerti mengenai perhitungan keuangan, karena jika dari awal sudah salah perhitungan, maka selanjutnya juga akan salah. Oleh karena itu, mengapa pengusaha harus teliti dan juga harus realistis dan dalam menyusun analisa keuangan bisnis mereka. Rencana bisnis atau rancangan bisnis merupakan sebuah dokumen yang di dalamnya berisi komponen yang berkaitan dengan bisnis, seperti tujuan, produk, target, dan hal yang lainnya. Dokumen ini harus sudah selesai sebelum pelaksanaan bisnis. Rencana bisnis atau rancangan bisnis ini juga biasa dikenal sebagai bisnis plan. Dan dari bisnis plan ini ada 3. Yang pertama, membuat bisnis menjadi lebih fokus untuk ke arah mana. Yang kedua, ada memaksimalkan keuntungan dan minimalisir kerugian. Dan yang ketiga, memperoleh modal untuk usaha. Komponen terpenting dalam rancangan bisnis sendiri ada 9. Yang pertama, identitas perusahaan dan visi misi perusahaan. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar investor tahu bahwa usaha tersebut dilindungi oleh hukum.
Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis untuk kedepannya. Yang kedua, ada gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, peluang bisnis. Dengan adanya gambaran umum ini, orang lain mampu memahami profil usaha dengan lebih jelas. Yang ketiga, ada target pasar. Agar bisnis tepat sasaran, maka pelaku usaha wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain untuk menunjukkan sasarannya, pencantuman target ini akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Yang keempat, ada rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius untuk menjalankan bisnis tersebut. Entah produknya jasa, atau berupa barang, atau produk. Oleh sebab itu, pengusaha wajib memasukkan rincian produk atau jasa yang akan dibuat ke dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan juga harga. Yang kelima, ada rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu harus memasarkan agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk yang dijual. Yang keenam, ada biaya operasional. Pengusaha wajib mencantumkan hal ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang dibutuhkan guna memulai usaha. Yang ketujuh, ada perhitungan break-even point. Break-even point ini bisa disebut juga sebagai balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, pengusaha bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Yang kedelapan, ada profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, pengusaha juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memikirkan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi pengusaha, tim, dan juga investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Dan yang kesembilan, atau yang terakhir, ada analisa persaingan dan juga strategi. Komponen terakhir rencana bisnis ini berfokus dengan kemajuan perusahaan. Pengusaha juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, pengusaha dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda menjadi penguasa pasar. Ada pembahasan kedua itu dari CPM 3, merealisasikan rencana ide bisnis yang teruji kelayakan dan kematangannya. Di kelayakan bisnis ini adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya, usaha yang akan dijalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Bukan hanya mengidentifikasi potensi masalah, studi kelayakan bisnis juga membahas bagaimana solusi atas masalah tersebut. Tahapan untuk studi kelayakan bisnis ini ada 6. Yang pertama, penemuan ide untuk mengembangkan usaha. Coba gambarkan ide usaha dengan jelas. Yang pertama-tama itu, jika munculnya hanya perkiraan kasar, coba tambahkan detail agar gambaran tersebut makin konkret. Pengusaha juga bisa membuat gambaran ide bisnis ini dari masalah yang ada di masyarakat. Dan produk yang akan dijual adalah solusi atas masalah tersebut. Yang kedua, analisa awal. Pengusaha coba perhatikan bagaimana nanti usaha tersebut berjalan, apa saja keuntungan hingga hambatan yang mungkin akan muncul. Yang ketiga, ada evaluasi. Jika pengusaha sudah menemukan keunggulan dan hambatannya, sekarang waktunya melakukan evaluasi. Yang keempat, penentuan kelayakan. Ide bisnis dapat dikatakan layak jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa keunggulan usaha melampaui hambatannya. Dan di sini bisa mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan ide bisnis atau mulai merancang usaha lain
mencari ide bisnis lainnya karena hambatan tersebut lebih besar. Yang kelima ada perencanaan pelaksanaan. Jika keputusan sudah bulat untuk melanjutkan ide bisnis usaha yang tadi, maka pengusaha mulai membuat rencana pelaksanaan. Pengusaha bisa menggunakan hasil studi kelayakan tadi sebagai panduan untuk memulai mendirikan usaha. Dan yang keenam ada pelaksanaan. Studi kelayakan bisnis yang tadi akan membantu untuk memulai bisnis yang akan dijalankan. Aspek penting dalam studi kelayakan bisnis ada 5. Yang pertama ada aspek manajemen. Aspek ini berhubungan dengan operasional bisnis, mulai dari tahap pembangunan hingga pengembangan. Bisa dibilang inilah aspek yang cakupannya paling luas, sebab pengusaha harus mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, mulai dari sumber daya hingga keuangan perusahaan. Yang kedua ada aspek keuangan. Setiap bisnis pasti butuh modal untuk bisa berjalan. Maka dari itu, aspek keuangan merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan sebuah proyek bisnis. Di samping modal, studi kelayakan bisnis juga membahas tentang perkiraan arus kas dan profit, termasuk juga aset bisnis dan bagaimana tingkat likuiditas untuk dijadikan uang tunai. Yang ketiga, ada aspek hukum. Aspek hukum membahas tentang syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum memulai melakukan bisnis tersebut. Yang keempat, ada aspek pasar dan pemasaran. Target pasar dan cara pemasaran merupakan elemen yang penting dalam bisnis. Tanpa adanya pelanggan, mustahil bisnis bisa berjalan. Maka tidak mengherankan jika pasar dan pemasaran pun menjadi aspek studi kelayakan bisnis. Dalam aspek ini yang dinilai adalah potensi pasar, segmentasi pasar, perkiraan jumlah konsumen yang bisa didapat, daya beli target pasar, hingga situasi persaingan bisnis. Aspek yang terakhir ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini menyoroti bagaimana peran usaha terhadap lingkungan di sekitar mereka. Apakah bisnis tersebut memberi manfaat ekonomis untuk lingkungan sekitarnya atau justru merugikan? Dan pembahasan ketiga ada dari KPM keempat, yaitu mengelola kegiatan usaha dengan menerapkan konsep leadership, manajemen, dan finance. Pembahasan kali ini ada 3, leadership, manajemen, dan finance. Leadership sendiri merupakan gaya memimpin seseorang. Masing-masing orang pasti memiliki gaya memimpin sendiri yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Semuanya tergantung pada karakter diri masing-masing. Masing-masing orang juga belum tentu mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Bentuk leadership ini ada 4. Yang pertama ada essential leadership. Jenis leadership yang saat ini memperlihatkan sikap seorang pemimpin yang memiliki mental dan pola pikir kepemimpinan yang tepat. Selain itu juga mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mampu memotivasi anggota tim lainnya untuk memberikan kinerja terbaik yang mereka punya. Yang kedua ada exponential leadership. Merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mampu memperdayakan anggota timnya untuk membantu perkembangan bisnis yang lebih sukses di masa depan. Yang ketiga ada business leadership. Sikap yang saat ini memperlihatkan kemampuan seorang pemimpin dalam bersikap secara strategis dan juga mampu melakukan kontrol atas jalannya proses eksekusi bisnis. Tujuannya agar bisnis bisa meningkatkan keuntungan usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat ada organizational leadership. Jenis leadership ini menunjukkan sikap seorang pemimpin yang mampu mengelola dan merancang kembali timnya apabila diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dalam pencapaian tujuan bisnis. Pembahasan selanjutnya ada dari manajemen bisnis.
Manajemen bisnis sendiri merupakan proses di mana perusahaan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan dan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah. Ini merupakan proses mengawasi dan mengendalikan urusan bisnis organisasi. Manajemen bisnis juga melibatkan pembentukan lingkungan bisnis bagi karyawan dan pengusaha sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dengan sukses dan kompeten. Fungsi dari penerapan manajemen bisnis sendiri ada 5. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi yang pertama ini, sebagai contoh, berbisnis tentu membutuhkan perencanaan, baik itu rencana pemasaran, promosi, pembukuan, penjualan produk, dan lain sebagainya. Setiap perencanaan tersebut perlu dicatat. Dampaknya agar bisa menjadi patokan dan acuan dalam mengambil langkah untuk bisnis ke depannya. Yang kedua ada pengelompokan. Jika rencana telah dibuat, kelompok kerja perlu segera ditentukan. Tentunya pastikan setiap individu pada kelompok kerja tersebut telah memiliki posisi tanggung jawab dan kemampuan pada bidang masing-masing yang setara. Yang ketiga ada pengelompokan sumber daya. Fungsi ini berkaitan dengan sumber daya di sebuah perusahaan seperti mesin produk, bahan baku, dan sarana pendukung lainnya. Manajemen pada aspek ini juga perlu dilakukan secara teratur dan jelas agar bisnis mampu berkembang dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya secara tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat ada tindakan kepemimpinan. Tindakan pimpinan yang terus dilakukan untuk memberi semangat pada timnya agar mampu bekerja sesuai target yang telah dibuat di awal. Hal ini penting untuk dilakukan karena tidak dapat dipungkiri jika gairah kerja karyawan bisa saja menurun seiring berjalannya waktu. Karenanya, peran pemimpin untuk ikut terjun dan melihat langsung perkembangan kerja tim perlu dilakukan, termasuk memberi masukan, pemahaman, dan arahan saat ada sistem kerja yang dirasa tidak sesuai dengan rencana. Fungsi yang terakhir ada pengawasan. Fungsi ini berkaitan mengacu pada observasi atau pengecekan sistem kerja, apakah sudah dilakukan sesuai rencana atau tidak. Melalui aktivitas pengawasan ini, poin penting terhadap jalanan bisnis bisa diketahui dan dapat menjadi bahan evaluasi selanjutnya, termasuk mengenai kendala atau masalah yang terjadi. Pembahasan yang ketiga ada finance, yang merupakan praktik membuat rencana bisnis yang menjaga fokus bisnis pada masing-masing departemen berjalan dengan baik. Manajemen keuangan yang solid memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyediakan data yang mendukung pembuatan visi jangka panjang. Intinya manajemen keuangan bisnis itu ada 4, yang pertama mengetahui modal yang sudah dikeluarkan. Dalam mempraktikkan manajemen keuangan yang baik, itu akan memungkinkan pengusaha mengetahui dengan tepat jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian aset. Aset di sini berarti modal yang nantinya bisa menghasilkan pendapatan. Yang kedua, dapat mengelola kas. Dengan memiliki manajemen keuangan yang baik, arus kas pun dapat terkelola dengan lebih teratur. Pengusaha pun tidak akan pusing memikirkan apakah memiliki dana untuk membayar tagihan seperti listrik, air, telepon, gaji karyawan, hingga asuransi. Yang keempat, ada menurunkan biaya. Ada beberapa hal yang bisa pengusaha lakukan, seperti meminta vendor untuk menurunkan harga karena sudah lama menjadi pelanggan, mengurangi penggunaan listrik dan air, atau membeli persediaan barang secara masif. Yang terakhir ada perencanaan pajak. Dalam manajemen keuangan, pengusaha bisa memperkirakan estimasi besaran pajak yang harus dikeluarkan. Pengusaha pun bisa tenang karena sudah memiliki pos tersendiri, yakni untuk pajak, hingga tidak perlu khawatir telat membayar pajak. Pembahasan yang terakhir ada dari CPM 6, yaitu mengembangkan usaha rintisannya dan menembus pasar global. Pasar global sendiri merupakan suatu pasar tempat berlangsungnya transaksi jual beli, di mana pelakunya tercakup
tercakup dalam skala dunia atau internasional. Lebih tepatnya, yakni suatu negara ke negara lainnya. Ini berbeda dengan pasar lokal yang cakupannya hanya satu negara saja. Kalau untuk pasar global sendiri ini cakupannya paling kurang 2 negara atau lebih. Untuk cara memasuki pasar global ini ada 6 tahapan. Yang pertama, ekspor produksi. Ekspor produksi tersendiri merupakan langkah terbaik dalam melakukan pemasaran global. Di sini, pengusaha akan menjual produk atau jasa di pasar internasional dengan risiko lebih sedikit. Banyak pengusaha yang memilih produk sebagai metode utama pemasaran global karena dianggap lebih efektif dalam pembiayaannya. Yang kedua adalah lisensi. Memberikan perizinan atau lisensi kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan properti perusahaannya. Biasanya properti ini bersifat tidak terlihat seperti hak paten dan langkah produksi. Perusahaan lain akan membayar lisensi yang diberikan sebagai biaya hak cipta produk kamu. Yang ketiga ada franchise. Franchise ini mirip dengan lisensi ya. Perbedaannya, franchise memiliki rangkaian peraturan yang harus dipatuhi oleh pemiliknya. Proses dan penggunaan bahan bakunya pun harus mengikuti ketentuan perusahaan aslinya. Untuk yang keempat ada joint venture. Merupakan dua perusahaan yang mengirimkan anak perusahaan baru di pasar global. Bedanya, salah satu perusahaan tersebut harus berjenis lokal. Sementara perusahaan lainnya bisa saja berasal dari negara yang sama atau berbeda. Keuntungannya, perusahaan bisa belajar dan memahami budaya serta kebutuhan masyarakat negara tujuan. Yang kelima, ada investasi langsung. Merupakan salah satu metode perusahaan dalam masuk ke pasar global. Di sini, perusahaan secara langsung menginvestasikan fasilitas yang hendak digunakan di pasar global. Cara ini dilakukan membentuk perusahaan baru atau mengakuisisi perusahaan yang sudah ada di negara tersebut. Yang terakhir ada partnership. Konteks ini, dua perusahaan yang tidak bersaing bekerja sama untuk menjual produk di negara tujuan. Metode ini terbilang rendah resiko, tapi pertimbangkan juga kepercayaan antara dua perusahaan yang bekerja sama agar berhasil di pasar global. Keuntungan dari memasuki pasar global sendiri ada 4. Pelanggan lebih luas dan tidak terbatas. Keuntungan kedua, meningkatkan keuntungan dari bisnis dan juga bisnis akan terdorong lebih naik daripada sebelumnya. Yang ketiga, peningkatan peluang bisnis baru. Dan yang terakhir ada produk berkualitas. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.